dan diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang-orang yang beriman yang mampu. Nah, ini sekarang diskusi tentang mampu. Seperti apa? Mampu itu capacity, kemampuan, bukan willingness, kemauan, tapi capacity, kemampuan. Apa saya mampu untuk melaksanakan? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh diri kita masing-masing dengan perjuangan iman dan takwa. Mengapa? Di dalam Al-Quran Allah memilih diksi atau memilih menggunakan bahasa seperti ini. Ini di dalam surat Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajji amid. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kenapa Allah menggunakan kalimat berjalan kaki dan mengendarai unta aja, bukan unta yang sehat, yang kurus? Artinya apa? Ada jihad di sana. Ada jihad fisabilillah. Ya, jadi jihad dengan ikhlas dan harus ada effort dan ada approach, ada struggle. Ya, Allah menggunakan diksi ini tujuannya adalah memang ada jihad di sana. Jadi jangan hanya mengatakan, wah aku nggak bisa sekarang. Ingat di Indonesia itu nanti kata Mas Kabul sekarang di Yogyakarta aja berapa tahun Mas Kabul nunggu? 30 tahun, Masya Allah, 30 tahun nunggu. Mumpung di sini, kenapa tidak? Lakukan dengan jihad, dengan struggle, dengan effort. Jangan disia-siakan. Jangan sampai ada yang mengatakan gini, ya nanti di Indonesia kita niat haji, jadi kita iuran dulu. Nanti kalau misalnya saya diambil oleh Allah sebelum haji, kan saya niatnya udah haji deh. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Allah tahu, wah kalian cuma main-main ini. Allah tahu. Jadi hati-hati. Ini saat yang sangat penting. Saya tekankan kepada para mahasiswa ini, para mahasiswa S3, para postdoc. Masya Allah, ini penting sekali. Lakukan. Paling tidak selama Anda di sini. Mas Arif itu contoh. Saya di sana juga ketemu banyak sekali mahasiswa dari Inggris. Saya studi ini hanya karena pengen haji. Bagaimana kalau penghasilan saya sedikit? Berapa? Penghasilan berapa? Penghasilan 2000 itu sudah bisa melaksanakan dengan cara strategis yang mengumpulkan uang, menabungnya itu dengan cara yang saksama. Insya Allah bisa. Allah akan membimbing itu. Ya. Baik. Sekarang bicara tentang jihad. Bapak dan Ibu sekalian pasti tahu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat Nabi yang kaya luar biasa kayanya. Ya, tetapi ketika pada saat itu Nabi mengembangkan wilayah untuk memasukkan agama Islam, lalu beliau itu menyerang ini dan sebagainya, melakukan perang. Abu Bakar Siddiq itu mewakafkan seluruh hartanya untuk keperluan perang, dan beliau sendiri ikut berperang. Nabi pernah menanyakan, hai Abu Bakar, bagaimana kehidupanmu? Cukup. Kehidupanku, kehidupan keluargaku cukup saja, tidak lebih. Cukup. Semua harta diberikan. Ini termasuk jihad atau bukan? Tentu termasuk jihad. Kalau saya tarik garis dari 0 sampai 10, kira-kira jihad Abu Bakar Siddiq itu pada level berapa? 9-10 barangkali. 9-10. Ya. Nah sekarang kita bagaimana level jihad kita? Sholat misalnya. Sholat fardu itu jihad atau bukan? Jihad atau bukan? Ada unsur jihad.
Tapi kira-kira kalau 0 sampai 10 dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq yang 10 tadi, sholat fardu kita kira-kira berapa? Kita yang bisa nilai. Kita yang bisa nilai. Apakah 0,5, apakah 1? Apalagi kalau sholatnya itu buru-buru. Saya nanti Mas Arfi, Mas Acak, saya ingin pada bagian akhir nanti, karena ini semua yang akan melaksanakan ibadah haji nanti ketika berada di Masjidil Haram, apa yang kita laksanakan? Sholat. Di masjid hotel kita sholat, jalan kaki ke Masjidil Haram juga sholat. Makanya saya ingin nanti membimbing sedikit saja tentang sholat yang paling ideal, karena ini sangat penting nanti. Barangkali ada ibu bapak sekalian yang sholatnya belum ngerti secara detail arti-artinya, sehingga tidak ada penghayatan. Tingkatkan kualitas sholat ini, terutama nanti ketika sudah ada berada di Masjidil Haram, ya, di Makkah, lalu di Arafah, lalu di tempat-tempat yang lain. Tingkatkan sholat ini menjadi paling ideal. Sholat yang benar-benar bisa melihat atau dilihat oleh Allah, atau kita bisa melihat Allah atau dilihat oleh Allah, sehingga ibadah haji kita nanti penuh, pahalanya penuh, tidak sekedar sholat hanya menggugurkan kewajiban. Ini maaf nih, kadang-kadang kita sholat fardu hanya menggugurkan kewajiban. Wis yang penting wis sholat, wis beres, wis seneng. Ketika sholat hanya menggugurkan kewajiban, maka nilai jihadnya sangat rendah. Apa sholat yang nilai jihadnya lebih tinggi? Apa? Sholat sunnah. Lakukan sholat sunnah, misalnya sholat rawatib. Siapa yang sudah melaksanakan sholat sunnah rawatib? Siapa? Subuh berapa rakaat? Subuh sholat sunnah rawatib 2 rakaat di qobla. Zuhur 4 qobla 2 ba'da. Asar tidak ada sebenarnya, tapi tidak ada. Lalu maghrib 2 ba'da, lalu isya 2 ba'da. Siapa yang sudah melaksanakan sholat rawatib? Ini jihadnya lebih tinggi. Kalau tadi sholat yang biasa itu jihadnya katakan 0,5, dengan sholat rawatib ini itu jihadnya bisa 1, bisa 1,5. Masya Allah. Kenapa? Karena sholat sunat itu sholat yang kalau dilakukan itu mendapat pahala, ada nilai jihadnya. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau orang mau melaksanakan sholat sunnah, itu benar-benar niat betul. Tapi kalau orang hanya menjalankan sholat wajib, sering kali terjadi hanya ingin menggugurkan kewajiban. Nilai jihadnya sangat rendah. Maka lakukan sholat, tambahan lagi sholat sunnah. Lalu apalagi sholat tambahan sunat yang bisa meningkatkan nilai jihad kita? Sholat tahajud. Wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Lakukan sholat tahajud sehingga Allah akan mengangkat derajatmu. Lakukan sholat tahajud. Ini juga akan meningkatkan jihad kita. Lalu sholat apa? Apalagi sholat duha. Sholat duha. Allahumma inna duha duha'uka wal baha-baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i wanzilhu wa in kana wa inkana wa tahhirhu wa ina ba'idan wa qardu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika atini ma'aka ibadaka sholatin. Sholat duha itu akan, kalau dilakukan, itu akan memudahkan kegiatan kita pada setiap hari, pada pagi dan setiap hari. Kegiatan kantor, kegiatan sosial, apa aja dimudahkan. Karena doanya seperti itu. Lakukan. Sekali lagi, sholat duha itu merupakan sholat sunat. Insya Allah nilai jihad kita akan lebih bagus. Ibu dan bapak sekalian, tadi Allah menciptakan diksi seperti itu ya. Unta yang kurus berjalan kaki, jihad kita. Jadi kita laksanakan
melaksanakan jihad kita dalam hal ini. Coba kita terapkan pada sholat kita seberapa nilai jihad atas sholat wajib kita saja. Tambahkan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Kita tahu tidak ada Nabi SAW tidak memberikan bimbingan, tetapi suatu saat Nabi di surga mendengar bakyaknya Bilal bin Rabah. Ditanya beliau, ya Bilal, apa ibadah yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara bakyakmu di surga? Bilal mengatakan, aku melaksanakan sholat sunnah wudhu. Nabi tidak melarang, tidak juga mengiyakan secara khusus, tapi diam saja. Artinya apa? Artinya itu sudah menjadi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lakukan sholat dengan tartil. Nanti saya akan minta waktu sebentar untuk kita, sehingga bapak-bapak ketika melaksanakan ibadah haji nanti sholatnya sholat berkualitas betul, sholat berkualitas, karena itu yang paling penting nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Ini surat Ali Imran ayat 96. Jadi tolong sempurnakan nanti ibadah haji. Dengan kita belajar ini ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, ada informasi-informasi nanti tentang ilmu pengetahuannya itu sendiri, tentang informasi tentang pelaksanaan operasional, lalu kemudian nanti ada apa maksudnya tawaf, apa maksudnya Arafah dan sebagainya. Insya Allah nanti haji ibu dan bapak sekalian itu akan sempurna. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan di dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa wa min faradul fihinnal hajja, barang siapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu untuk mengerjakan ibadah haji, maka fala rafatha, tidak boleh rafat, fala wala fusuqa, tidak boleh fasik, wala jidala min hajj, dan tidak boleh berbantah-bantah. Ini sulit atau bukan? Sulit setengah mati. Saya sulit sekali. Saya waktu pengalaman sedikit itu, setiap kali kita ngantri entah itu ke WC entah apa, ada saja orang yang tahu-tahu ke depan kita. Saya bilang, kamu mestinya tidak begini. This is not the way of Islamic way. What Islamic? What is that? Sampai gitu. Saya nggak ngerti ini setan ditujukan ke depan saya atau apa. Betul-betul saya tahu, ini orang ini, kamu tuh salah lihat orang yang ngantri. Saya udah ngantri begini. Pokoknya sampai saya berdebat. Lalu ada orang mengingatkan, Masya Allah, fala jidalu wal hajj. Jangan berdebat, jangan berbantah-bantah. Biarkan saja. Jadi saya 2 kali mengalami seperti di Arafah lagi, Masya Allah. Pas mestinya kita berdoa. Saya bilang cerita sama masa tadi kurang ajar, bahwa itu orang yang wah gitu. Ada aja, dan itu susah. Jadi faman faradha fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jadi jangan rafat, memaki orang, ngerasain orang, itu rafat namanya. Wala fusuqa itu fasik, syirik, berbicara tentang hal-hal yang syirik, nggak boleh. Lalu wal jidal, tidak boleh berbantah-bantah. Ini benar-benar tantangan betul. Kemudian wa tazawwadu fa innaz zadit taqwa. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya semuanya akan diketahui Allah. Maaf, sorry.
Wa ma taf'alu min khairil ya'lamullah. Kebaikan apa saja itu akan diketahui oleh Allah. Berbekallah kamu dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tadi ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan sesungguhnya dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi haji itu tantangannya sangat berat. Maka sempurnakanlah itu. Allah di dalam ini watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu. Anda sudah mengeluarkan dana besarnya luar biasa. Anda sudah mengorbankan anak-anak ditinggal untuk dijaga oleh orang. Anda tidak melakukan pendidikan selama itu. Perjalanannya itu sangat melelahkan. Semua ini harus diimbangi dengan pelaksanaan haji yang tartil, yang mabrur. Watimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji atau umrah yang dilakukan karena Allah. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu-ilmu seperti ini nanti pelaksanaan ibadah abadi bapak-bapak sekalian akan menjadi baik. Berapa kali kita sebelumnya harus haji? Haji hanya diwajibkan sekali saja. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah haji harus dilaksanakan setiap tahun ya Rasulullah? Rasul tidak menjawab. Tanya lagi, apakah haji harus dilaksanakan setiap tahun Rasulullah? Ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, diam saja. Sekali lagi yang terakhir, apakah haji harus dilaksanakan setiap tahun Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila aku menjawab ya, maka hukumnya menjadi wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ini dasar-dasar kenapa haji itu hanya sekali. Yang mau 2 kali boleh saja untuk menyempurnakan. Alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan haji 2 kali. Karena yang pertama dulu tahun 2002 masih sangat fasilitasnya masih sangat minim sekali ketika itu. Dan sekarang fasilitasnya sudah begitu bagus ya, dan kita mengalami itu. Alhamdulillah. Haji secara bahasa artinya berangkat menuju tempat yang diagungkan, yaitu apa? Makkah, dengan tauhid, ikhlas, terserah kepada Allah, hindari penyakit hati terutama riya. Inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini surat Al-Hajj ayat 97. Jadi berangkat ke tempat yang terpuji dengan tauhid, ikhlas, terserah Allah saja, hindari penyakit hati atau riya. Ada seorang yang di kampung itu mengatakan mau haji, lalu dia mengatakan begini, saya alhamdulillah mau haji, mudah-mudahan saya mengatakan kepada bahwa sekarang mudah-mudahan tidak riya. Itu sudah ada unsur riyanya. Apalagi tanya, berapa orang sih di kampung ini yang sudah haji? Saya ya. Masya Allah, itu riya-riyanya. Itu hati-hati sekali. Antara riya dan mengatakan sesuatu tipis sekali. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita hanya melihat dengan iman kita. Ya, itu hati-hati dari riya. Lalu yang kedua, melakukan ibadah tadi ke tempat tertentu, melakukan ibadah dengan cara yang telah ditentukan. Rukun haji, wajib haji, hikmah mengapa kita melakukan ini dan itu yang insyaallah nanti akan diterangkan kepada Mas saja. Fikihnya yang terkait dengan cara yang benar dalam beribadah haji. Ya, fikihnya harus benar. Tauhid, fikihnya harus benar. Kalau dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
Itu yang kedua itu. Ya, yang kedua ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul, yaitu Muhammad dan Rasulullah tadi, dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Termasuk yang diajarkan adalah ritual haji. Itu harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali, ya. Lalu yang ketiga tadi berangkat ke tempat yang diagungkan dengan ritual tertentu, melakukan pada waktu yang ditentukan. Kapan itu? Kapan? 9, 10 dan 11 Zulhijjah. 9, 10, 11 Zulhijjah. Haji dimulai dari Arafah, wukuf di Arafah. 9, ya, 10 ya. Arafah itu tanggal 9 ya, 9, 10, 11. Nah, nanti langsung ke Muzdalifah, lalu kemudian lempar jumroh dan sebagainya. Di waktu tertentu inilah yang keempat menjadi bersiap untuk melaksanakan pada situasi dan kondisi spesifik. Bayangkan, 3 juta orang kumpul di suatu tempat. Masya Allah. Belum kalau temperaturnya 51 derajat kayak kemarin. Masya Allah. Berat. Tapi alhamdulillah, kalau diniati dengan ikhlas, ya, dengan jihad yang tinggi, semuanya itu berjalan dengan normal. Selanjutnya saya akan mensitir menurut fikih 4 mazhab. Ijma' dari seluruh ulama bersepakat bahwa ibadah haji adalah fardu. Haji adalah fardu. Maka yang tidak melaksanakan bisa dikatakan jadi tidak beriman. Itu menurut fikih 4 mazhab. Jadi lakukan. Mampu atau tidak? Mampu. Ya, pasti mampu. Yang gajinya kecil mampu. Orang di kampung-kampung itu dengan penghasilan ini aja mampu kok. Ibu atau bapak sekalian pernah mendengar cerita seorang pemulung mengumpulkan rupiah demi rupiah, ternyata mampu. Pemulung, apalagi kita. Jadi kalau bapak, ibu sekalian, adik-adik semuanya menanyakan, kira-kira yang mampu itu seperti apa? Tahu kamu mampu? Saya mengatakan kamu mampu. Gak ada yang mengatakan tidak mampu. Mampu, Allah itu memberikan itu. Apalagi nanti biayanya dikembalikan oleh Allah. Mengukuhkan niat untuk haji. Ini saya motivasi mahasiswa doktorat postdoc ini. Pertama, apa yang paling jauh dalam hidup kita sekarang ini? Masa lalu kita itu adalah sesuatu yang paling jauh, gak bisa kembali lagi. Makanya ke depan ini janganlah misalnya kita detik ini kita melakukan sesuatu dosa. Ketika detik berikutnya, detik ini sudah menjadi masa lalu dan itu menjadi sangat jauh sudah. Makanya dalam hidup ini jangan pernah membuat dosa. Karena begitu membuat dosa, lewat akan menjadi masa lalu kita dan akan jauh sekali masa itu tidak bisa kita ulang. Makanya apa yang kita lakukan adalah hal yang baik-baik, yang berguna bagi sosial, bagi masyarakat. Jangan pernah ngerasani orang, karena begitu ngerasani orang itu nikmat. Pada tanggal 10 tepat, pada 10 lebih dari 1 menit, ini sudah menjadi masa lalu dan tidak bisa diulang. Kadang-kadang yang dirasani itu sakit hatinya masih masih sakit hati. Kita sudah lewat. Seakan-akan itu hilang, no, tidak hilang. Itu akan tetap menjadi dosa. Nah nanti ketika di Arafah, kita tahu kan di Arafah itu kan pertemuan Adam dan Hawa. Ya, pertemuan Adam dan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pertama kali? Flashback, introspeksi. Kenapa kita itu turun di muka bumi waktu itu? Karena kita melakukan kesalahan. Jadi ketika di Arafah nanti, jangan langsung berdoa, ditutup masih itu. Rahmat hidayah Allah bisa tertutup. Kita menghayati dulu kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita ingat-ingat, oh tahun ini jam segini, hari ini jam sekian saya buat kesalahan pada ini. Oh jam segini saya nyerempet mobil orang tapi saya bilang. Oh jam segini saya ngerasain orang-orang itu sampai terhenti. Ingat lagi,
Kalau perlu bawa catatan nanti, maaf Bu, Pak, bawa catatan untuk kita saja. Gak usah ditunjukkan suaminya atau istrinya, gak usah. Nanti malah jadi ribut nanti di sini. Oh, ternyata kamu bikin begini ya. Jangan. Bikin catatan. Oh, tahun ini kita salah ini. Simpan yang rapi. Lalu di Arafah nanti dibuka catatannya. Oh, iya. Kalau kita menghayati kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah itu kita akan terbuka, lalu kita minta maaf kepada Allah. Taubatan nasuha. Makanya pada setengah waktu yang pertama di Arafah saya sarankan minta maaf. Ingat kesalahan lalu minta maaf. Gak usah berdoa dulu. Berdoanya pada waktu yang setengah yang kedua. Jadi setengah, katakan misalnya sampai Arafah itu jam 11 sampai jam 2 itu minta maaf dulu. Flashback, apa kesalahan saya? Itu yang dilakukan oleh Adam seperti itu. Adam dan Hawa. Flashback, kenapa kita mesti turun di dunia? Oh, kita kesalahan waktu itu. Kita makan pohon ini, kita disiplin. Kita juga harus begitu. Karena apa? Karena kalau kesalahan-kesalahan itu tidak terbuka, gelas yang tertutup itu bisa nggak kemasukan barang dari luar? Nggak bisa kan? Gelasnya harus dibuka dulu agar rahmah dari Allah itu datang. Membukanya dengan cara apa? Dengan cara menyadari kesalahan. Ingat kesalahan. Ingat kesalahan per detil. Tahun ini, hari ini, jam ini saya membuat ini. Tahun ini, ingat lagi. Barangkali kesalahan-kesalahan yang lalu Bapak Ibu sudah nggak ingat semua kan? Nggak ingat semua kan? Nah, diingat-ingat lagi, karena dengan ingat lalu taubatan nasuha. Sholat taubatan nasuha pada waktu setengah hari yang pertama di Arafah, baru setelah hari yang kedua, mudah-mudahan sudah dibuka gelasnya, sudah dibuka rahmahnya oleh Allah, maka berdoa apa saja, doakan di situ. Insya Allah. Saya alhamdulillah mendapat pengalaman yang baik sekali waktu itu. Dengan saya bilang, "Mah, ada berita bagus ini. Apa? Yang diterima di AEA." Masya Allah, doa kita terkabul. Yang doa kita seperti itu. Alhamdulillah terkabul. Karena apa? Rahmat Allah sudah lurus masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Semua kesalahan sudah saya minta maaf dan kita sholat taubatan nasuha. Maka sekali lagi, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang menyakiti orang, karena 1 detik kemudian itu sudah menjadi masa lalu. Dan masa lalu itu adalah sudah sangat jauh dari kita, karena nggak mungkin kembali. Ya, makanya setiap langkah, detik demi detik, itu lakukan yang baik. Karena ini akan menjadi masa lalu yang baik, bukan masa lalu yang tidak baik. Untuk mahasiswa, pikirkan bahwa saat ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak terulang lagi. Maka putar pikiran jernih kita. Ingat, di Indonesia kalian mesti menunggu 20-40 tahun. Ya, ini adalah upaya effort. Coba jawab pertanyaan saya. How to differentiate between outstanding person and average person? Bagaimana membedakan adalah orang yang outstanding dan orang yang rata-rata? Bagaimana? Approach, effort. Approach dan effort. Dulu Mas Saja pernah memberikan tausiah tentang ihsan. Ihsan itu adalah be the best, be outstanding, not average. Jangan jadi manusia rata-rata. Kalau di dalam satu populasi itu manusia rata-rata itu berapa persen? 90%, 95%. Yang outstanding paling cuma 5%. Dia ini mempunyai approach yang benar dan effort yang benar. Jadi kalau mas-mas mahasiswa mengatakan, wah nanti aja gitu, jangan-jangan nih manusia rata-rata ini. Outstanding, make an effort, do it now or next year or never. Nah, gitu kan? Do it now or next year or never. Karena apa? Begitu pulang di Indonesia ya sudah. Paling nanti cuma mengatakan, yang penting saya sudah mendaftarkan di Departemen Agama, saya sudah membayar, ya sudah. Nanti kalau saya diambil Allah sebelum jalan, ya kan niatnya sudah berhaji. This is not what Allah want. No, Allah tidak mengerti seperti ini. Allah mengendaki, lakukan, ada hasil. Memang Allah itu menilai kita pada effort kita, tetapi juga lakukan, ada hasil. Allah mengendaki seperti itu, ada hasil. Karena apa? This is to differentiate between outstanding person and average person. Ihsan, kata Mas Saja.
Lakukan, be the best, be the best, be the best. Saya motivasi ini terus terang aja kepada mahasiswa. Biaya yang nanti dikeluarkan insya Allah akan dikembalikan oleh Allah. Wa yuhliku ma yanfaqun. Biaya-biaya nanti akan dikembalikan dalam bentuk biaya yang barokah. Kemarin dalam hal ini Mas Abe mengatakan, wah Mas Arya baru pensiun ini, wah pinjam aja Mas Marsha. Nanti kalau mau, Pak Arya sudah dikembalikan. Bukan seperti itu, tapi usaha perlu ada. Insya Allah biaya ini akan dikembalikan oleh Allah. Lalu ingat perjuangan Siti Hajar ketika bolak-balik Safa Marwah dalam keadaan tanah yang tandus, panas menggendong Ismail. Beliau berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab innaka antal azizul akram. Ya Allah, tidak mungkin kalau Engkau tidak akan menolong kepadaku. Tidak mungkin tidak menolong kepadaku. Waktu itu suamiku ketika mau pergi mengatakan, aku titipkan istri dan anakku. Tidak mungkin Engkau tidak menolong padaku. Jadi kalau kita niat itu Allah pasti akan menolong. Pasti akan menolong. Kadang-kadang kita sendiri yang niatnya kurang. Kadang-kadang, ya. Ini penting. Yang ketiga, kematian. Masya Allah. Saya ini sebetulnya sudah nyawa yang tersaring. Karena apa? Kakak saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal, teman-teman saya sudah meninggal. Allah ketika mendatangkan malaikat Israel, kita itu sudah datang cabut, titik. Qaid wassalam. Kita belum melakukan sesuatu yang baik. Apalagi saya sudah 65 tahun sekarang ini. Masya Allah itu saringan betul. Tapi malaikat Israel datang tidak kepada orang-orang tua, juga kepada yang muda-muda. Percayalah, ketika itu sudah terjadi, banyak sekali orang mati. Di dalam Al-Quran disebutkan, mereka pengen dikembalikan ke dunia agar dia bisa melakukan sesuatu ibadah. Kata Allah, engkau sudah diberikan waktu yang cukup, engkau tidak melakukan itu. Pengen kembali ke dunia. Suatu saat ada penelitian terhadap 100 orang yang pernah mati. Dan ini orang-orang ini tidak hanya beragama Islam, juga beragama Kristen, Katolik dan sebagainya. Kan ada dalam bahasa Jawa itu dulu ada di koran Parikusut itu urip sawise ajar. Orang sudah mati, hidup kembali. Terhadap orang-orang ini dilakukan 100 orang lebih, 100 orang dilakukan penelitian. Jawaban mereka itu sama. Mau agama Islam, mau agama Kristen, saya dibawa ke atas terus menembus langit. Lalu kemudian di suatu tempat saya diperlihatkan orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang sengsara yang mendapat siksa, dihinakan. Satu sisi ada orang-orang yang bahagia. Sementara saya melihat ibuku semuanya itu menangisiku di sana karena mati kan, menangis semua. Ada saya melihat orang sengsara, orang yang sedih, dihinakan, lalu dibawa turun lagi, lalu dikembalikan saya. Bayangkan kalau tidak kembali. Masya Allah, Masya Allah. Orang di alam barzah itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya belum pernah ke alam barzah, tapi saya baca. Di alam barzah itu siksanya dalam bentuk apa? Kita itu bisa melihat masa depan kita. Jadi kalau kita itu orang-orang yang berdosa, kita melihat masa depan kita. Aku bakal tapi aku nggak bisa apa-apa. Sementara aku bisa melihat di dunia anak-anakku, aduh ada yang minum minuman keras, anak-anakku yang tidak sholat, tidak mendoakan aku. Jadi seperti dalam kaca bening. Di situ kalau orang itu tidak pernah beribadah atau banyak dosanya, yang dibayangkan ini saya menunggu untuk kesengsaraan. Masya Allah. Dan itu akan terjadi. Makanya ketika kita di dunia ini, itu nanti kalau sudah kita di alam barzah, kita itu hanya hidup sehari seakan-akan. Padahal kita itu 80 tahun, ada yang 65 tahun, berapa tahun lagi gitu.
lakukan yang terbaik. Salah satu di antaranya, niatkan untuk haji. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan, lakukan, jangan menyerah. Nah, ini motivasi untuk para yang sudah mencetuskan ibadah haji. Sempurnakan ibadah haji dari watimu al-hajja umratulillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu apa? Apakah menjadi kaya, mempunyai rumah, mempunyai jabatan yang bagus, kedudukan yang bagus, mempunyai rumah yang bagus, mobil-mobil yang bagus? Apakah itu tujuan hidup kita? Kalau sekarang saya tanya kepada ibu, apa yang ada dalam pikiranmu sehari-hari dalam beberapa hari terakhir? Pasti urusannya cuma dunia dulu, percaya? Urusan dunia dulu. Apa? What is the number one in your mind now? Pasti ini. Kalau saya kualifikasi, urusan dunia dulu. Padahal di dalam hidup kita, termasuk tujuan utama haji, di dalam ayat terakhir dari ayat-ayat tentang haji ada doa. Ini surat surat Ali Imran 2001. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan inilah semua kegiatan dunia itu harus diberi nilai muamalahnya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di akhirat. Semua tujuan dunia boleh mencita-citakan dunia, tapi cari muamalahnya sehingga fid dunya wal akhirah wa qina adzabannar. Haji itu juga seperti itu. Makanya ketika kita haji, kita harus bersih betul. Bersih dan jangan syirik, jangan ada riya dan sebagainya. Karena apa? Ini akan mengurangi pahala haji. Ini harusnya menjadi tujuan orang-orang muslimin, ya. Persiapan batin itu sangat perlu. Persiapan keyakinan diri. Ingat cerita Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih putranya Ismail. Kapan Allah menggantikan Ismail menjadi domba? Kapan? Ketika apa? Ketika pisau sudah di lehernya. Apakah itu? Bukan. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah ikhlas. Ketika beliau sudah ikhlas, maka Allah mengganti. Makanya Nabi Ibrahim Allahu Akbar, pejamkan mata, yang dipotong itu adalah leher Gibas. Tapi ketika Nabi Ibrahim dan Ismail belum ikhlas, masih dalam wajah Ismail di sana. Jadi bukan karena sudah ditempelkan, ikhlas. Ikhlas itu penting. Susah nggak ikhlas itu? Susahnya minta ampun. Seperti tadi sholat, susah sekali ikhlas itu. Makanya keikhlasan Ibrahim dan Ismail itu menjadi contoh. Ketika itu baru Allah sudah mengganti. Ya, ini penting. Ya, ketika kita sudah berbuat dosa, kita kan manusia kan banyak dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Nggak ada. Siapa yang dosanya sedikit? Yang dosanya besar? Nggak ada yang ngacung karena dosanya sangat besar. Dosa-dosanya sangat besar. Ketika kita sudah berbuat dosa, ini yang penting yang kita harus ingat rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Suatu saat ada sahabat Nabi, tabi'in. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ampuni aku. Kalau engkau tidak mengampuni aku, yang tertawa itu syaitan. Senang kan? Tapi kalau engkau mengampuni aku, yang senang itu Nabi SAW. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling ketika mau meninggal itu umatku. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat
memikirkan umatnya. Jadi orang ini mengancam pada Allah. Allah, ya Allah, kamu mau mengampuni saya, mengampuni aku atau enggak? Kalau engkau mengampuni aku, yang disenangkan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu senang kan? Muhammad senang? Daripada kalau saya ini setan yang senang. Ada orang seperti itu berdoa. Tapi Allah juga saya mengetahui, oke, diampuni akhirnya. Nah, ketika kita berada pada kesalahan, maka ingat rahmat Allah. Ibu dan bapak sekalian itu tahu kan Asmaul Husna ada 99. Pada 10 pertama itu adalah nama-nama Allah yang sangat disukai oleh Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Ya, lalu pada Alhamdulillah, nanti kita sholat dengan Alhamdulillah, yang maha terpuji itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Karena apa? Karena itu sifat-sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya kalau ibu dan bapak sekalian memohon ampun kepada Allah, itu ya Allah, engkau kan rahmatmu lebih besar daripada kemurkaanmu kepada. Masa engkau tidak akan? Masa rahmatmu lebih kecil? Allah malu dikatakan rahmatmu lebih kecil daripada kemurkaannya kepada kami, kepada kita. Maka ketika kita berdoa, sebutkan sifat Allah yang mana. Dengan itu maka Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita, termasuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Nah, ibu dan bapak sekalian, mari kita lafalkan kehendak haji kita. Tirukan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilan zat yang tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala puji, kemuliaan dan segenap kekuatan adalah milikmu. La syarika lak. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Ini nanti harus menghiasi bibir kita selama di sana. Dalam hati diucap, lafalkan secara keras. Dalam hati, lafalkan ini terus. Karena ini akan membawa berkah kepada kita, insya Allah haji kita. Banyak sekali orang-orang setelah haji itu, setelah kembali ya kembali seperti semula gitu. Makanya hajinya itu menjadi kurang berarti. Tidak mengetahui makna haji, hanya ingin mendapat predikat haji, apalagi kalau di Indonesia. Saya kalau dipanggil haji, saya punya predikat haji, masya Allah. Hanya karena itu ingin dihormati lingkungan, berpikir bahwa yang penting kewajiban sudah selesai. Oh sudah. Rukun Islam yang kelima sudah lalu melakukan rutinitas sebagai setiap kala. Tidak ada misalnya ini nanti. Saya tadi mengatakan, ketika kita di Arafah, usahakan banyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah. Sebelum kita di Arafah, lakukan sholat sunnah sekarang. Rawatib jalankan. Tahajud, duha. Masya Allah, ini adalah latihan untuk berjihad ketika kita berada di tanah haram nanti. Ya, ini selesai tentang haji. Saya akan membimbing sedikit tentang pelaksanaan sholat agar sholat itu ideal. Nabi ada Khalifah Umar bin Khattab, itu adalah orang yang sangat khusyuk salatnya, sangat ideal, sehingga ketika beliau ditusuk dari belakang, tidak merasakan. Begitu setelah darah berlumuran banyak lalu dicabut, lalu beliau langsung meninggal. Sakaratul maut dan meninggal. Kenapa? Karena khusyuknya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Begitu selesai berwudu, Umar tidak langsung di sajadah menghadap Qiblah, tapi duduk mensinkronkan antara jasmani dan rohani. Karena ini adalah kebutuhan rohani untuk menghadap Allah. Disinkronkan dulu. Saya tidak boleh banyak bergerak dulu. Memandang suatu titik, disinkronkan,
jasmani saya dan rohani saya. Lalu dia berdiri, dia tempatkan titik jidat ini itu dia merasa bahwa Allah, aku sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah melihat saya. Dia tempatkan di antara alis ini ke Ka'bah. Dia menghadap ini, ditempatkan ke Ka'bah. Ya, dilihat Allah. Dia merasa berada di jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau saya bergerak sedikit akan tergelincir. Salah buat saya bergerak saya akan tergelincir. Di belakang saya malaikat Israel yang siap mencabut nyawa saya. Ya, siap mencabut nyawa saya. Artinya apa? Ini adalah sholat terakhir saya. Itulah Umar bin Khattab. Khusyuk sekali. Lalu Allah, ini cara mengangkat tangan, tidak begini, karena ini kalau jamaah kan dekat ya. Allah itu begini karena tidak mengganggu. Allah menghadap saya. Itu akbar. Allah, ingat, sholat itu adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allahu akbar. Lalu inni wajah, aku hadapkan wajahku billahi wa hadras samawati wal ardi, kepada zat yang menciptakan dunia ini. Wa ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrikin. Aku hadapkan wajahku. Tolong dihayati secara detail ini. Ini penting ketika sholat. Ini untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ini wajahku. Aku hadapkan wajahku kepada zat pencipta langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Innas sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku matiku hanya karena Allah. Ketika pada saat kita ikrar seperti itu, kita dicabut oleh malaikat Israel, sudah, insya Allah surga, karena kita sudah pasrah. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika, tidak ada zat yang menyamai Allah, tidak ada zat yang menyamai Allah, dan aku adalah orang-orang yang muslimin, orang-orang yang terserah diri kepada Allah. Lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu berada di mana-mana, maka kita berhadap, ask for protection dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika itu semua, jangan ketika sholat lalu kita ingat, aduh aku mau tadi cari benang ini di mana. Jangan, tapi dengan menghayati artinya ini, mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian akan terhindar dari hal-hal yang di luar sholat. Itulah sholatnya Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nih pertama, Allah senang sekali dengan diri. Segala puji, alhamdulillah. Nanti banyak sekali. Segala puji bagi Allah sekali Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman dan Rahimmu itu adalah melampaui kemurkaan. Rahman dan Rahimmu itu melampaui kemurkaanmu kepada Maliki Yaumiddin, penguasa tunggal di hari pembalasan. Kenapa yang disebut hari pembalasan? Bukan sekarang. Apakah Allah tidak kuasa pada sekarang ini? Allah berkuasa. Tetapi kekuasaan Allah, kadang-kadang manusia itu merasa aku masih bisa menentukan. Ya, aku mau ke sini. Mana Allah berkuasa? Aku mau ke sini, terserah saya. Saya melakukannya terserah. Seakan-akan Allah tidak kuasa. Padahal itu semuanya itu takdir Allah. Tapi ketika sudah berada pada hari pembalasan, apa yang terjadi? Semuanya itu fokus kepada Allah. Semuanya itu akan fokus kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu,
Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini berat, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ibu-ibu bapak sekalian di kantor, kebetulan kita yang memegang project tender, ya, lalu kemudian kita nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba ada orang menang, ngirim uang kita 20 juta. Iya kan? 20 juta. Ini kalau kita berpegang pada ihdinas siratal mustaqim, kita akan terhindar. Tapi kalau kita tidak memegang ihdinas siratal mustaqim, bisa saja kita ambil itu. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Kalau kita di dalam dunia ini, yang haram itu kan jelas ya. Haram, nggak boleh, sudah. Yang paling sulit apa? Yang halal jelas hukumnya. Kita lakukan itu yang haram. Yang paling sulit apa? Subhat. Itu subhat. Dan ketika kita menjalani subhat, maka kita lebih dekat kepada yang haram. Maka ihdinas siratal mustaqim. Banyak sekali kejadian. Kita ini ada uang, ada rapat lalu dibayar. Padahal kita tahu bahwa kita bekerja itu digaji, rapat dikasih uang dibayar. Hati-hati, bisa menjadi subhat. Subhat lebih dekat kepada yang haram daripada yang halal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Siapa? Nabi, tabi'in, sahabat, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tabi'in, jauh dari situ. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ikuti itu. Dan kita ketika sholat renungkan itu benar-benar. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak menjalankan. Dan bukan jalannya orang-orang yang walau bolim, bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang tidak mengerjakan karena tidak tahu. Artinya apa di sini? Dari Al-Fatihah ini saja artinya apa? Artinya Islam itu berkembang. Ibu dan bapak sekalian itu harus benar-benar belajar, mengembangkan ilmu, termasuk ini ilmu haji ini. Kembangkan ilmu. Islam itu bukan berhenti. Karena apa? Kalau Anda tidak tahu, tidak menjalankan karena tidak tahu, dipersalahkan. Waladhdallin. Ya, jadi hikmah salat ini, Masya Allah, Al-Fatihah itu besar sekali. Besar sekali hikmah. Kita hayati. Ya, tadi kita fokus, ini Ka'bah, dilihat Allah, di sampingnya di jembatan Siratal Mustaqim, malaikat Israel setiap kali bam kalau enggak, ini sholat terakhir. Coba itu ideal sekali sholatnya. Maka hayati tiap kata. Tidak hanya yang, oh ini maksudnya ini secara umum, tidak. Hayati tiap kata. Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan sekedar melaksanakan sholat untuk menginginkan kewajiban, sudah, jangan. Lalu Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi lagi. Hamdi. Ya kan, dari Alhamdulillah. Allah itu senang sekali dengan sebutan maha terpuji. Subhana, maha suci Engkau ya Allah, yang maha mulia, maha bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, yang maha mulia dan maha terpuji. Dibaca 3 kali, kenapa? Yang pertama itu masih perabaan, yang kedua penegasan, yang ketiga penghayatan. Pelan, tartil, tidak perlu buru-buru. Gak perlu Subhanallahil azim wa bihamdihi. Rasakan. Kita akan menuju sholat yang ideal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar puji-pujian. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Pujian dari siapa? Dari seluruh alam. Mil'us samawati wal ardi.
Wamil umasik tamin, dan dari apa saja setelah itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah mendengar puji-pujian dari seluruh alam dan dari apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Rasakan seperti itu. Baca pelan-pelan, lalu bersujud. Sujud ini sangat penting. Kemarin Ustaz saya dalam konversi calon menantu saya mengatakan, all prophets prostrate. Iya, semua nabi itu bersujud. Sujud itu adalah kondisi di mana kita menyatakan penghambaan diri yang serendah-rendahnya kepada Allah. Subhana, maha suci engkau, Rabbiyal a'la wa bihamd. Rabbiyal a'la yang maha tinggi dan maha terpuji. Sujud. Kita itu kalau menghadap Allah kan kita itu merasa lemah. Kadang-kadang sujud ada yang begini. Ada yang begini. Kalau kita merasa lemah pada Allah, sujud kita itu kan, ya Allah subhana rabbiyal a'la. Lalu duduk antara sebuah sujud. Ada yang begini, ada yang usahakan karena kita berdampak pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afirni wa'afu'ani. Rabbighfirli, ampunlah. Wajburni, cukupkanlah. Warzuqni. Kalau saya balik, Allah maghfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'afu'ani wa'afini wa'afu'ani. Sehatkanlah aku, karunialah aku, rezekikanlah aku. Lalu sujud lagi. Dan seterusnya. Setelah tahiyatul pertama, ketika kita berdiri untuk rakaat ketiga, usahakan ini lagi. Setelah tahiyatul pertama. Nah, ya, kalau yang keempat sudah tidak begini. Seperti ini. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. At-tahiyat, segala penghormatan yang penuh berkah, sholawatut thayyibatun lillah, segenap sholawat yang penuh kesucian, semua milik Allah. Kita tahu nggak? Ketika bacaan di at-tahiyat itu kita berada di mana sebetulnya? Itu adalah komunikasi antara Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disaksikan oleh malaikat di mana? Di Sidratul Muntaha. Jadi ketika kita salam, kita seakan-akan baru pulang dari Sidratul Muntaha, baru pulang dari Isra Mi'raj. Karena begitu kita tahu ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, di langit yang terakhir, malaikat Jibril yang mengantar tidak diizinkan naik lagi kecuali hanya Rasulullah. Itu di tempat arsy, di surga tempat Allah bersemayam. Malaikat Jibril aja nggak boleh masuk, hanya Rasulullah. Di situ Nabi SAW mengatakan segala penghormatan yang penuh berkah, segenap sholawat yang penuh kesucian, semua milikmu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Nabi langsung begitu, sampai di langit itu di mana malaikat Jibril sudah tidak bisa masuk, itu Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut lillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat dan berkah dariku. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Lalu Nabi menjawab lagi, Assalamu alayna, salam kepadaku bersama. Masya Allah, ini Rasulullah SAW pada umatnya itu sangat sayang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Beliau tidak hanya memberikan salam kepada dirinya sendiri, tapi kepada umatnya yang soleh. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad. Lalu asyhadu alla. Siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha? Seluruh malaikat yang berada di lapis bawahnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh malaikat itu melakukan syahadat seperti itu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Salawat dan salam
kami berikan kepada engkau ya Muhammad, sebagaimana salawat dan salam diberikan kepada Ibrahim. Barokah kepadamu ya Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Fil alamina, di seluruh alam ini, innaka hamidum majid, engkaulah ya Allah yang maha suci dan maha bijaksana. Ini adalah sholat yang takbir baru salam. Jadi begitu kita selesai salam, kita itu baru datang dari Sidratul Muntaha mestinya. Lalu begitu sudah salam, sudah selesai, baru alhamdulillah, aku sudah berada pada tingkat sholat yang ideal. Nanti ketika berhaji, mudah-mudahan semua sholat ini itu dilakukan ideal seperti itu. Setelah itu duduk dulu, mensinkronkan antara metabolisme jasmani dengan rohani. Baru setelah itu berdiri, dilihat Allah. Ada malaikat yang siap membunuh kita. Ada di antara jembatan Siratal Mustaqim. Lalu Allahu Akbar. Ini wajah aku, hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Tinggi yang mencipta. Inna sholati, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku matiku karena terus sampai alhamdulillahirobbilalamin. Ingat setiap kali kata, lakukan pelan-pelan dan dihayati seperti yang saya terangkan tadi. Insya Allah semuanya itu. Umar bin Khattab ditusuk itu dia terasa, tidak terasa. Bayangkan kalau kita misalnya sedang rapat waktu duhur sholat gitu, ada di sholat lagi gitu. Bisa nggak kita konsentrasi kalau udah gitu? Sholat hanya melakukan ini segar mengukur, apa tuh menghasilkan menggugurkan kewajiban. Kamu lakukan, duduk dulu, konsentrasikan Allah. Mudah-mudahan ini berguna. Lalu yang terakhir adalah zikir. Nanti mulut kita di Arafah atau di Makkah, silahkan talbiyah terus. Talbiyah jangan berhenti, tasbih. Ya, istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafalkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru. Hafalkan ini, hafalkan sayyidul istighfar. Jadi istighfar tadi ada sayyidul istighfar, tolong dihafalkan, terutama kemampuan masa haji. Lalu kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Ini man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah adkhala jannah. Siapapun yang pada saat mau meninggal membaca la ilaha illallah, surga. Tanya oleh sahabat, loh Rasulullah, lah bagaimana dengan orang yang di dunia kelakuannya seperti ini? Nabi menjawab, siapapun yang melakukan ini surga. Tanya lagi, kalau orang pernah membunuh, siapapun yang melakukan ini surga. La ilaha illallah, surga langsung. Ya, dulu saya pernah cerita, ada sebuah penelitian kecil dilakukan oleh orang-orang pengurus jenazah di beberapa rumah sakit. Salah orang rumah sakit, tapi dia melakukan. Ketika mentalkinkan jenazah itu dari 100 orang yang bisa melakukan membaca la ilaha illallah itu hanya 7%. 7%. Beliau akan mentalkinkan hanya 7%. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh orang yang 7% ini, ketika dikeluarkan, dia yang selalu zikir, selalu tauhid. Jadi menghafalkan, karena orang meninggal itu kan terjadi di suatu saat pada kebiasaan kita. Kalau kita sering sholat fardu, lalu sholat tahajud, sholat malam dan sebagainya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sholat. Tapi kalau orang yang senang bermaksiat, meninggalnya di tempat maksiat, masya Allah.
Ya. Kita menghafalkan la ilaha illallah, bisa nggak nanti ada jaminan bisa membaca? Belum tentu. Apalagi yang tidak menghafal. Jadi nanti tolong ini dilakukan ketika ibadah. Mudah-mudahan motivasi ini nanti akan dilanjutkan oleh Mas Afi tentang, saya nggak ngerti sekarang atau nanti, tentang tata cara pendaftaran dan sebagainya. Nanti Mas Caca akan belajar tentang rukun haji, wajib haji, filosofinya kenapa dan sebagainya. Saya hanya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang salah itu dari saya, mohon maaf. Tapi kalau misalnya yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Sugeng yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf, ini mungkin karena kita terbatas waktu asar dengan maghrib yang tidak terlalu panjang. Nanti mungkin langsung dilanjutkan oleh Mas Narfi sekaligus Mas Bapak. Iya, baiklah. Besok aja kali. Besok aja kan jatahnya bareng. Oke. Ya. Tapi nanti aja. Iya. Ya, baik, ini bukan perubahan jadwal. Jadi insya Allah kita lakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian nanti disampaikan materi sedikit dari Mas Narfi, dilanjutkan dengan perpisahan warga dari Mas Adi. Gitu.